punya waktu untuk bertanya sekitar 30 menit. Nah, ini lumayan karena tadi banyak ayat-ayat yang mengundang kita untuk bertanya. Seperti tadi, kalau sudah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, apakah masih bisa berbuat salah? Nah, jadi ternyata masih bisa, karena tadi Pak Gir, kesalahan itu ditanggung oleh kita semua. Tuhan tidak memandang siapa yang berbuat salah, karena akan menanggung. Tetapi mengenai dosa, itu sudah diselesaikan di kayu salib. Nah, ini menarik untuk bisa ditanyakan, sehingga pertanyaan dari Bapak Ibu semua memberkati kita semua. Yang nggak tahu jadi tahu, yang sudah tahu menjadi tambah tahu. Nah, saya kira silahkan yang ingin bertanya langsung raise hand. Jangan ragu-ragu, karena bertanya gampang, jawabnya agak susah. Silakan Bapak Ibu. Pak Jarudin Siagian, silakan langsung saja Pak Jarudin. Iya, menarik sekali, terima kasih. Ya, saya mau tanyakan masalah Efesus 2 tadi ya. Efesus 2 ya. Iya, yang bahwa membatalkan hukum Taurat kalau nggak salah ya. Ya. Manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang tadi dijelaskan. Membatalkan, jadi seolah-olah hukum Taurat itu tidak berlaku. Nah, pertanyaan saya, mengapa masih banyak gereja-gereja itu, walaupun dalam kebaktian, dalam apa, selalu masih membacakan hukum Taurat kalau memang itu sudah dibatalkan? Pertama. Yang kedua, kalau kita lihat misalnya di kalau nggak salah di Matius ya, bahwa Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan. Jadi dia dalam pengertian saya bahwa dia tidak membatalkan, tetapi memenuhi ya, menggenapi, tetapi tidak meniadakan. Nah, perbedaannya itu antara itu apa itu. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, kadang-kadang kita sering beda pengertian. Ya, ada yang berkata ya Yahweh. Terus ada juga yang menyebut Yehova. Nah, perbedaan arti kata dua ini apa? Terima kasih. Ya, saya ulangi. Jadi pertanyaannya ada 3, Pak, bukan 2, Pak. Iya, dua kelompok. Pertama, kenapa dua gereja masih memberitakan hukum Taurat kalau memang itu sudah tidak berlaku. Dan kedua, tentang Yesus datang untuk menggenapi, bukan untuk menghilangkan. Lalu perbedaan Yahweh dan Yehova. Pak Girsang bisa silakan dibuka dulu mic-nya, Pak. Yang di Matius 5 ayat 17 itu ya dikatakan ya. Jadi bahwa aku datang ya artinya menyatakan bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, bukan meniadakan. Silakan Pak. Silakan Pak Girsang. Mute ya. Ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Jadi tadi pertama adalah apa nih? Menggenapi ya, soal menggenapi ya. Gereja masih memberi. Oh, gereja. Ya. Jadi begini, terus terang aja, sahabat-sahabat sekalian, kita melihat gereja ini begitu banyak sinode, ya sinode, dan begitu banyak aliran, ya alirannya. Jadi mereka tergantung kepada doktrin-doktrin yang diajarkan sejak zaman dahulu kala. Dan menurut hemat saya, dulu saya pun ada di gereja seperti itu. Dulu pun saya ada di gereja seperti itu, ya Pak Siagian, sama. Kalau menurut saya, kenapa mereka seperti itu? Ya saya pikir karena mereka terikat, ya terikat oleh doktrin mereka, ya terikat oleh doktrin pengajaran mereka tanpa mau meneliti lebih dalam. Karena Amsal 25 ayat 2 katakan, Pak, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja-raja menyelidiki. Jadi kemuliaan yang diberikan kepada kita untuk menyelidiki kebenaran itu sendiri, gitu. Nah, sekarang ini saya menyarankan
Ya, kepada kita semua nih, terutama kepada diri saya. Kalau kita mengutip perjanjian lama, maka kita harus tahu penggenapannya di perjanjian baru itu apa. Kalau saya pribadi sekarang saya tidak menarik ayat perjanjian lama, saya tarik kekinian. Berlaku di zaman tahun 2022. Berlaku di zaman tahun 2200. Enggak. Coba bro, bisa dibuka bro ayatnya bro. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Supaya kita paham, supaya kita tidak salah kaprah dan mengikuti hal yang kurang tepat. Ya, yang kurang pas. Lukas 24 ayat 44. Nah, tolong Pak Syagian bisa baca itu. Ya. 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 Kemudian Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataan yang aku katakan kepadamu ketika aku masih bersamamu. Segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam hukum Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur harus digenapi. Nah, jadi ya Yesus berkata dengan jelas ya Pak. Yesus berkata kepada mereka, ya, inilah perkataan yang aku katakan kepadamu ketika aku masih bersamamu, Pak. Ingat ya. Ketika Yesus masih hidup bersama murid-muridnya, masih ketemu murid-muridnya, dia katakan apa? Segala sesuatu yang tertulis tentang aku, ya, dalam hukum Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur harus digenapi. Jadi sudah digenapi, Pak. Jadi kalau kita tarik-tarik ke sekarang, ya kurang tepat aja, gitu kira-kira. Jadi kalau Bapak tanya itu tadi, ya saya kira itu terserah gereja masing-masing, Pak. Kita nggak bisa melarangnya, terserah pemahaman mereka, terserah pengajaran mereka. Tapi bagi kita yang sudah tahu, saya pikir ya nggak perlu lagi lah, karena pengajaran Yesus Kristus, Injil Kristus sudah komplit, Pak. Itu yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, nah kenapa itu apa namanya tentang penggenapan ya, penggenapan. Aku tidak meniadakan ya. Jadi sebenarnya Pak, coba tolong buka Bu, Galatia 5 ayat 4. Galatia 5 ayat 4. Galatia 5 ayat 4. Galatia 5 ayat 4. Ya, sebentar. Ya. Ya. Nah, coba Pak, tolong Pak Syagian. Ya. Jika kamu berusaha untuk dibenarkan dengan menjalankan hukum Taurat, hidupmu telah dipisahkan dari Kristus dan kamu telah meninggalkan anugerah. Coba TB-nya bro, yang TB aja bro, yang lebih enak didengar. TB. Ya. Oke. Ah, tolong lagi Pak. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, jadi ayat ini Pak sama ayat yang tadi udah membatalkan dan sebagainya, saya kira kata-kata yang menggenapi itu yang paling penting Pak. Yang menggenapi itu sudah penting. Terus kemudian ditambah lagi tadi membatalkan. Nah, inti pokoknya inilah Pak. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, sekarang kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita masih mau menggandoli hukum Taurat dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, kalau kita menggandoli, hukum Taurat sudah nggak ada, udah nggak berlaku. Bagi Tuhan nggak berlaku. Di gereja mungkin berlaku, di organisasi itu berlaku. Tapi bagi Tuhan, itu sudah nggak ada dihitung, udah nggak ada hitungannya, sudah diabaikan. Jadi gini Pak,
hukum Taurat itu digenapi terakhirnya, Pak. Dihapuskannya itu waktu bait suci Allah tahun 70 Masehi di kota Yerusalem. Waktu Yerusalem di bumi hanguskan, bait suci Allah itu hancur, Pak, oleh Jenderal Titus di tahun 70. Kenapa dihancurkan oleh Tuhan? Karena Tuhan marah, Pak. Murka Allah terjadi. Kenapa Allah murka? Nah, kira-kira gitu, Pak Siagian. Mengapa Allah menghancurkan bait sucinya itu? Karena bangsa Yahudi bandel, Pak. Bandelnya ngapain? Karena Yesus sudah berkata di kayu salib, tetelestai. Sudah selesai hukum Taurat, nggak boleh dipakai lagi. Udah kugenapi semuanya. Tapi bangsa Yahudi masih motong binatang terus, Pak. Korban sembelihan tiap tahun. Korban sembelihan tiap tahun di bait suci Allah untuk penebusan dosa. Padahal Yesus sudah mati di kayu salib. Betul nggak, Pak? Pak Siagian, ya kan? Ya. Artinya apa, Pak? Mereka membuat hal yang mubazir yang nggak ada gunanya, gitu loh. Karena itu bandel begitu terus, akhirnya Allah murka sesuai dengan khotbah akhir zaman. Akhirnya murka Allah terjadi. Mereka pun dihakimi, Pak. Bangsa Yahudi, para imam, ahli Taurat, ya orang Farisi, ya mereka dihakimi, mereka mati, Pak, dibakar di neraka, di Gehenna, gitu loh, Pak. Jadi mereka dihakimi waktu itu gara-gara mereka tidak mau taat kepada hukum kasih karunia. Mereka masih bergulat di hukum Taurat, ya masih motong binatang. Oh, Tuhan ada di ruang maha suci. Nah, itulah yang diakhiri dengan kehancuran bait suci Allah. Maka akhir zaman, sampai akhirnya saya menyinggung akhir zaman ini. Akhir zaman adalah akhir dari praktek-praktek hukum Taurat. Akhir dari penyembelihan korban sembelihan, Pak. Nggak boleh ada lagi. Akhir dari paradigma manusia berkata Tuhan ada di ruang maha suci. Udah nggak boleh lah, nggak boleh. Kenapa? Karena Kristus itu adalah Allah, Tuhan yang maha hadir. Gitu ya, Pak, ya. Sedangkan pertanyaan ketiga akan dijawab pada sesi berikutnya.